Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk menu kita hari ini kita akan masak cumi yang enak banget. Di sini saya gunakan 4 ekor cumi, ini ukuran besar-besar, jadi beratnya ini kurang lebih 600 sampai 700 gram ya teman-teman, kalau sama kepalanya. Kemudian kita sediakan satu alas talenan. Nah, kita ambil satu isi cumi. Nah, jangan lupa cuminya ini kita bersihkan terlebih dahulu bagian dalam perutnya dan juga bagian kulit luarnya ya, atau kulit ari yang berwarna merah. Dan boleh kita remas atau kita cuci, kita bersihkan menggunakan lemon atau jeruk nipis agar aroma dari cuminya tuh nggak amis ya. Nah, ini kita potong kecil-kecil seperti ini, baik bagian dagingnya ataupun cuminya ya teman-teman. Dan jangan lupa kita buang tulang lunak dan juga gigi dari cuminya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita sediakan ulekan. Nah, di sini bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian ini ada cabai rawit sekitar 30 buah dan ini ada cabai merah besar 2 buah. Dan tidak lupa saya gunakan minyak goreng karena ini saya akan menghaluskan menggunakan blender. Jadi kita untuk pelumasnya gunakan minyak goreng ya, jangan gunakan air. Nah, ini setelah kita haluskan dapatnya lumayan banyak. Kemudian kita sisihkan. Saya ambil lagi satu talenan. Kemudian kita akan merajang beberapa bahan. Nah, di sini saya gunakan bawang bombay. Ini enggak semua kita pakai, jadi kita cuma pakai setengah aja bawang bombaynya. Kemudian kita iris-iris tipis. Selanjutnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Jadi seperti kita menyincang bawang bombay menjadi ukuran kecil-kecil. Nah, seperti ini. Kemudian bahan berikutnya saya gunakan jahe. Nah, ini ya sekitar setengah ibu jari. Sama kita potong-potong tipis juga jahenya, kemudian kita cincang atau kita rajang kecil-kecil. Jadi kita potong lebih kecil daripada bawang bombay tadi. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Kemudian kita menggunakan serai ya teman-teman, 2 batang serai. Nah, ini kita ambil bagian putihnya. Sama ini kita rajang atau kita cincang kecil-kecil juga. Dan yang terakhir saya gunakan daun jeruk. Nah, ini 4 lembar. Kita gulung, kemudian sama kita potong-potong juga ya kecil-kecil. Jadi nanti ukurannya kurang lebih sama ya untuk tempat bahan bumbu ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan mulai memasak bumbunya. Nah, ini bumbu halusnya tadi ya. Ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Nah, ini kita masak sebentar, nggak perlu kita gunakan minyak lagi karena tadi udah pakai minyak. Kemudian tidak lupa untuk penyedap rasanya saya gunakan kaldu jamur. Kalau teman-teman nggak punya, bisa gunakan yang biasa digunakan di rumah ya. Nah, kita masak sampai matang atau sampai berubah warna. Jika udah seperti ini udah cukup, boleh kita angkat dan kita dinginkan sebentar. Kemudian ini tadi irisan bawang bombay kita masukkan ke dalam mangkok kecil atau mangkok yang lumayan besar. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya stok bawang bombay juga boleh pakai bawang putih di rumah ya. Oke, selanjutnya ini tadi jahe, potongan jahe juga sama kita masukkan. Dan ini tadi serai, potongan serai kecil-kecil juga. Dan yang terakhir ini potongan daun jeruk. Jadi nanti aromanya harum banget teman-teman. Oke, selanjutnya nah kita masukkan tadi bumbu halus yang udah kita tumis. Jadi ini bumbunya udah matang dan udah harum ya teman-teman. Apalagi kita campur dengan bumbu-bumbu yang udah kita cincang tadi, nanti aromanya akan semakin harum. Dan jika teman-teman ingin mencampurkan saat kita memasak cabai juga boleh. Cuman kalau kayak gini tuh jadi cincangan bumbunya itu lebih segar. Nah, ini boleh kita aduk. Saya gunakan aja sumpit. Kalau teman-teman mau menggunakan sendok atau garpu juga boleh. Nah, ini pastikan semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Jadi setiap halus cabenya itu menyatu dengan potongan-potongan bawang bombay, serai dan juga daun jeruk. Kemudian di sini saya tambahkan saus cabai. Nah, ini sebanyak 2 sendok makan. Kalau mau diganti saus tomat juga boleh, cuma nanti rasanya agak lebih sedikit asam. Kemudian di sini saya juga gunakan sauri saus tiram sama sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk kembali, satukan semua bahan. Nah, jadi seperti masakan Chinese ya teman-teman, kalau dilihat bumbu-bumbunya atau Chinese food. Nah, ini bumbunya lengkap, aromanya sangat harum. Pastikan semua bumbu tercampur rata. Nah, ini untuk rasa asin, gurih, manisnya ini belum fix ya teman-teman, nanti kita akan sesuaikan dengan ketika udah dimasak. Oke, ini bumbu marinasinya udah siap kita gunakan. Kemudian kita kembali ke potongan cumi tadi yang udah bersih. Langsung aja kita simpan bumbunya
ke atas potongan-potongan cumi. Nah ini aromanya Masya Allah harum banget ya teman-teman, bumbu marinasinya. Nah kita masukin semuanya, jangan sampai masih ada yang tersisa di dalam mangkok karena sayang. Oke, ini agar lebih tercampur rata kita bisa gunakan tangan atau jari untuk meremas atau mencampurkannya. Nah seperti ini. Nah ini udah kelihatan banget ya, terlihat enak ya teman-teman, walaupun cuminya belum dimasak. Nah ini udah selesai, kita diamkan dulu 5-10 menit, kita biarkan marinasi ya. Sekarang setelah kita marinasi 5-10 menit, kita masukkan ke dalam teflon. Jadi ini nggak perlu lagi kita tambahin minyak atau nggak perlu lagi kita tambahin air ya teman-teman. Jadi bumbunya ini udah lengkap, udah ada minyaknya juga. Dan cuminya itu juga mengandung air ya, jadi nanti kalau kita masak dia akan mengeluarkan airnya sendiri. Nah ini kita masak, boleh gunakan api besar, kita biarkan dulu sampai bagian bawahnya itu mendidih. Nah barulah setelah itu kita aduk kalau bagian bawahnya udah mendidih atau udah mulai panas. Kita bolak-balik secara merata, ini aromanya udah makin tercium harum. Nah setelah ini udah mulai kelihatan airnya, barulah kita tutup. Ini kita masak kurang lebih 5 menit dengan api besar, jangan kita buka-buka. Nah ini kita empukkan dulu cuminya. Oke, setelah 5 menit kita buka. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, jadi cuminya tuh mengeluarkan air, jadi seperti berkuah. Nah ini kemudian kita rasa. Kalau misalnya kurang asin, kita bisa tambahkan. Nah ini kecap asin, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya stok di rumah, boleh tambahkan garam. Ini saya tambahkan sekitar 2 sendok makan, kemudian kita aduk lagi. Jadi untuk rasanya ini menyesuaikan selera ya teman-teman. Nah untuk penggunaan garam micin juga bebas, terserah teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi sauri, ini saya sengaja kasih lada hitam biar rasanya tuh lebih kaya. Sama 2 sendok makan. Nah ini kita rasa, kalau misal rasanya udah kuat, kemudian kita tutup kembali, kita masak kurang lebih 2-3 menit sampai kuahnya tuh benar-benar kering dan daging cuminya tuh benar-benar empuk. Nah seperti ini, jadi dia udah mulai mengering ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman senang yang berkuah, berarti cukup tadi masaknya sebentar aja. Nah ini dijamin daging cuminya udah empuk, udah enak banget. Dan untuk sausnya ini juara. Pokoknya teman-teman boleh tambahkan garam, micin, gula, atau penyedap rasa seperti masako, raiko, kaldu jamur, bebas deh yang biasa dipakai di rumah. Nah ini kita matikan api kompornya, kemudian saya taburi dengan biji wijen. Tapi kalau nggak punya di rumah juga nggak masalah. Jadi ini tuh cumi saus pedas manis. Ini rasanya Masya Allah dimakan pakai nasi hangat enak banget teman-teman. Jangan lupa dicobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum.